pohon tidak mendapatkan keuntungan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya, semua hewan seperti kerbau yang dihinggapi kutu Nah, dari video yang sudah kita lihat, kan kita bisa melihat ya, ada hubungan yang sama-sama saling menguntungkan. Ada untung dan tidak untung, dan juga ada yang untung dan tidak terpengaruh. Nah, di sini gua akan jelaskan dulu dan memberikan contoh lain selain dalam video tadi. Kan simbiosis tadi ada berapa? 3. Ada mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Contoh lain selain di video, gua akan jelaskan seperti contohnya simbiosis mutualisme. Itu kan simbiosis yang sama-sama saling menguntungkan. Di sini ada kelelawar dan juga kantong semar. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ini bisa sama-sama saling menguntungkan? Jadi gue jelaskan ya, kelelawar ini akan berlindung di dalam kantong semar dan dia akan mendapatkan perlindungan, makanya dia untung. Nah, kantong semar ini kenapa bisa untung, Bu? Karena kantong semar ini akan mendapatkan nutrisi dari kotoran-kotoran selanjutnya, simbiosis komensalisme. Ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora ini akan memakan makanan sisa-sisa dari ikan hiu. Makanya mereka ikan hiunya ini tuh tidak terpengaruh, sedangkan ikan remoranya mengalami keuntungan, dapat makanan dari sisa-sisa ikan hiu. Lalu yang ketiga, simbiosis parasitisme seperti buah dan juga lalat. Lalat kalau hinggap di buah busuk kan hidungnya nanti. Iya. Berarti dia untung. Buahnya rugi. Nah, rugi kan? Gimana? Masih bingung nggak tentang simbiosis? Tidak. Oke. Kalau sudah tidak bingung, Ibu akan memberikan kalian soal yang akan dikerjakan secara berkelompok. Akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam situ, memecahkan kasus-kasusnya dengan berkelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kesulitan? Baik, Bu. Itu ada 6 kolom yang akan kalian kerjakan. Dan apakah ada yang ditanyakan? Itu ada simbiosis apa aja? Lalu terus parasitisme. Kira-kira parasitisme yang mana di situ? Anggrek dan pohon. Parasitisme manusia. Mas Arjun. Begitu banget ya Mas Arjun. Sudah selesai belum? Sudah, oke, bisa dikumpulkan. Ini nanti akan Ibu nilai dan akan Ibu masukkan ke dalam nilai harian ya. Iya, baik Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk memilih kotak-kotak misteri yang sudah Ibu siapkan. Satu lagi dong, ayo siapa yang maju? Cewek. Ya, bisa dibuka bersama-sama. Dapat apa? Emosinya dapat apa kira-kira? Dapat buku, Bu. Dapat taksi. Nah, bisa terserah mau ditempel di sebelah mana yang menurut kalian ini simbiosis sesuai dengan emojinya. Terserah nih. Emoji jempol mana, Bu? Emoji jempol nggak ada Pak. Ada kelompok ke sana ke sana. Susah Bu, bentar. Tidak lain. Oke. Ini desain untuk ikon. Ayo. Mas Ardi kurang satu lagi. Oh, enggak ada. Guna aku itu. Ayo, jangan sampai bingung emotnya. Hilang. Ibu, makasih Bu. Oke, tunggu dulu. Jangan langsung kembali ke tempat. Jelasin dulu kenapa bisa emotnya bisa senyum sama senyum.
Itu gue kira sistem keseluruhannya. Salah kamu Mas Henry. Langsung dikerjakan mulai sekarang ya, karena ini akan masuk ke dalam nilai harian hari ini. Wow. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai Bu. Sudah selesai Bu. Sudah selesai? Tuan kembali. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar mengenai apa? Simbiose. Kita terdiri dari berapa jenis? 3. Oke, jadi pembelajaran hari ini menurut kalian gimana? Menyenangkan atau enggak? Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pembelajaran ini. Oke, sebelum ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Sendiri bisa Jadi tempat duduk siapa berdoa mulai selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjula Maulana dengan NPN 2354075. Saya akan membawakan materi pengukuran panjang dengan satuan baku kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, baik? Baik. Masih semangat gak? Masih dong. Nah, kan masih pagi, harusnya masih semangat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pengukuran satuan baku. Dengan satuan baku tujuannya yaitu mampu mengukur panjang benda menggunakan alat untuk ukur dengan baku dengan benar dan jenis satuan panjang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Bisa berdiri semuanya? Nanti ikutin gerakannya ya. Tangan Putar-putar tangan, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar hingga goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, hingga lalu digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, selanjutnya yaitu apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa panjang suatu benda dari ujung ke ujung lainnya. Kita bisa mengukurnya dengan alat ukur yang sesuai.
ke ujung lainnya, kita bisa mengukurnya dengan alat ukur yang sesuai. Satuan panjang. Selanjutnya satuan panjang. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan suatu benda. Contoh satuan panjang yang sering digunakan antara lain yaitu meter atau m, yang biasa disingkat m, sentimeter sentimeter disingkat atau cm, dan milimeter milimeter yang disingkat mm. Lalu apa itu satuan? Nah, satuan panjang itu ada 7. Yang pertama itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, biar gampang ingatnya, Bapak ada lagu. Nanti kalian ikutin ya. Ya, Pak. Kilometer, hektometer, dekameter, meternya, desimeter, sentimeter, milimeter, selesai. Jika bagi 10. Nah, jika naik itu dibagi 10. Nah, jika turun dikali 10. Nah, selanjutnya itu Bapak mau mengukur apa ini? Tempat pensil. Background hijau-hijau. Nah, ada yang tahu ini berapa ukurannya? Tidak tahu ya, Pak. Gak kelihatan, Pak. 19 cm. 19. Lapangan. Nah, selanjutnya yaitu 19.000 rupiah. 17. 16. Nah, selanjutnya ada yang bisa ngerjain? Ayo, ada yang bisa maju? Nih, kan 1 kilo ada 10 hekto. 1 kilo ada 100 dekameter. Nah, 1 kilo ada berapa meter? 1000. Ada berapa meter? 1000. 1000. Nah, Bapak ada satu soal nanti yang bisa maju ya. 7 aja, Pak. Ganti, Pak. Ayo, siapa yang bisa? Hendri, Hendri, Pak. ayo maju. Satu meter ada berapa senti? Yakin? 100. Apa benar jawaban Hendri? Benar. Nah, yang selanjutnya yaitu apa kalian sudah paham tentang apa? Pengukuran panjang dengan satuan baku? Sudah, Pak. Nah, di satuan panjang yaitu ada tadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, selanjutnya Bapak ada soal untuk menguji kalian apakah sudah paham atau belum. Nanti dimasukkan ke daftar nilai ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya yaitu ambil
Selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, kalian Bapak bagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang sebelah sini kelompok 1, sini kelompok 3, ini kelompok 2. Nah, ini dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Iya, Pak. Sudah ada yang selesai? Coba dari kelompok 1 maju. Batik. Nah, jadi panjang satu guling itu sama dengan 4 kali panjang solatif. Nah, yang kedua, panjang sapu itu sama dengan 4 panjang solatif. Udah, Pak? Sudah pada paham? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu apa itu? Pulang, Pak. Wah. Bentar. Nah, di sini kan ada pengukuran panjang benda. Ini pensil ini berukuran 13 cm. Nggak kelihatan nih, Pak. Dibuatkan Pak. Ini 13 cm. Nah, crayon ini berapa ukurannya? 12. 12. Nah, makernya ada berapa? 15. 19. Nah, kalian udah paham kan tentang satuan ukuran baku. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita lanjut minggu depan yaitu tentang pengukuran satuan tidak baku. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Bisa sebelum kita pulang di kelas bisa menjelaskan. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Selesai. Amin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajar Pancasila dengan tema aturan di sekolah dan aturan di rumah untuk kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu mau kalian menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Berdiri dulu, ayo. Mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, di sini Ibu mau ice breaking. Semangat ya. Tepuk semangat. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masuk ke materi yang Ibu akan jelaskan tentang aturan. Aturan adalah petunjuk, cara, atau ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua orang. Aturan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam hidup bersama. Bayangkan kalau tidak ada aturan sama sekali di Indonesia ini, kita akan bagaimana? Gila marah. Nah, benar. Terus jenis-jenis aturan, secara umum aturan dapat dibagi menjadi 2 jenis.
yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis, aturan yang dicatat secara resmi dan biasanya memiliki sanksi yang jelas. Contoh, tata tertib sekolah. Nah, aturan yang tidak tertulis, aturan yang didasarkan pada kesepakatan bersama atau adat istiadat namun tetap wajib ditaati. Contoh, aturan sopan santun kepada orang tua. Nah, ini aturan di sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan bermain bersama teman-teman. Aturan di sekolah disebut juga dengan tata tertib sekolah. Definisinya, aturan yang berlaku bagi seluruh warga sekolah, siswa, guru, dan staf-stafnya untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Nah, ini contohnya. Contoh aturan di sekolah itu datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel berbunyi. Ayo, tadi siapa yang telat? Arju. Kamu ngapain semalam sampai telat? Main game. Bikin sebelah. Ya. Nongkrong sama teman-temannya bermain PS. Ya. Jangan diulangi lagi ya, Ju. Iya, Bu. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang lengkap dan rapi. Ayo, siapa yang lengkap dan rapi? Saya. Yang tidak lengkap, ayo. Arju. Arju lagi. Arju terus. Kapan, Ju? nih. Harus. Kasih hukuman Bu, kasih Wah, hukuman. hukumannya mau apa nih? Keluar dari kelas. Tidak bisa gitu. Terus aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Aturan di rumah dibuat agar rumah menjadi bersih dan hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis. Definisinya, segala ketentuan yang harus dilaksanakan oleh semua keluarga di lingkungan rumah. Contoh, merapikan tempat tidur setelah bangun pagi. Ayo, siapa yang merapikan? Saya. Arju. Serius enggak? Marius. Lanjut, yang kedua berpamitan kepada orang tua sebelum keluar rumah. Ini harus banget ya. Lanjut, ini manfaat dan akibat. Manfaatnya, hidup menjadi lebih disiplin dan teratur. Yang kedua, terhindar dari kecelakaan atau bahaya apapun yang di luar sana. Yang ketiga, diskusi oleh orang tua, guru, dan teman. Yang keempat, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Akibatnya mendapatkan sanksi atau hukuman, lingkungan menjadi kacau dan tidak nyaman. Yang ketiga, merugikan diri sendiri. Nah, ini biasanya untuk apa? Menjemur. Sini ibu akan bagi menjadi dua, yaitu aturan di sekolah dan aturan di rumah. Kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Dan secara perwakilan maju ya. Arju. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo kelompok 1. Iya. Harus sepatu tidak sepatu yang rapi. Terima kasih. Halo. Kira-kira benar nggak kalian dengan jawabannya? Benar. Oke. Beri applause. Ibu ada tugas untuk di rumah. Besok kalian bawa pas jam pelajaran ibu lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu, siap. Asyik.
Cukup sekian dan terima kasih. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya, ada yang sudah jelas apa belum? Sudah. Sudah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga pelajarannya Ibu kalian ingat sampai dimanapun itu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.